Halo, salam. Nama saya Bob Sulaiman Effendi. Saya adalah pendiri APRONUKI, Perkumpulan Profesi Nuklir Indonesia. Pada video hari ini yang saya buat untuk pertama kalinya, saya akan membahas permasalahan polemik nuklir. Yes, polemik nuklir. Di sini saya akan mengatakan dengan tegas bahwa saya tidak ada yang namanya polemik nuklir. Yang ada adalah politisasi nuklir. Mengapa tidak ada polemik nuklir? Saya akan mengatakan dengan tegas, semuanya sudah jelas. Dari sisi regulasi, dari sisi penerimaan masyarakat, dan dari sisi kebutuhan. Dari tiga hal ini semua ada jelas. Tidak ada polemik dari tiga hal tersebut. Pertama, dari sisi regulasi, yaitu nuklir selalu dikatakan sebagai opsi terakhir karena selalu yang dipakai oleh pemerintah sebagai konsideran PLTN adalah PP 79 tahun 2014, yaitu tentang kebijakan energi nasional, di mana di dalam kebijakan energi nasional atau PP 79 tersebut nuklir dikatakan sebagai opsi terakhir. Sementara saya ingin mengatakan bahwasanya bukan hanya itu saja, bahwasanya ada regulasi lainnya, yaitu 3 regulasi lainnya, bahkan yang jauh lebih tinggi dari PP 79, yaitu undang-undang, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang RPJMPN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu di dalam pembangunan jangka panjang sudah direncanakan bahwasanya nuklir harus dimanfaatkan sebagai kebutuhan sebagai energi. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 dikatakan bahwasanya tahun 2019 PLTN sudah dibangun dan 2024 sudah beroperasi. Dengan jelas bahwa saya amanat Undang-Undang Nomor 17. RPJMPN ini diturunkan lagi menjadi Perpres Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap 2, yaitu 2015 sampai 2019. Jadi dalam periode ini salah satu target daripada seharusnya dalam pembangunan periode saat ini, yaitu mulai dibangunnya PLTN, yaitu sebelum 2019. Lalu dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015 dipertegas lagi, yaitu tentang RIPIN, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, bahwasanya nuklir adalah industri andalan nasional. Ya, industri andalan nasional. Di dalam RIPIN tersebut dipertegas bahwasanya sama seperti RPJMPN, bahwasanya PLTN dibangun pada 2019 dan sudah beroperasi 2024. Jadi sudah dengan jelas sekali ada 3 regulasi yang mengatakan untuk PLTN itu dibangun. Tidak ada polemik. Bahkan di dalam Undang-Undang Ketenaganukliran yang sudah umurnya 20 tahun, Undang-Undang Nomor 10 juga sudah diamanatkan. Jadi PP 79 sesungguhnya melanggar Undang-Undang 17, tetapi bukan cuma Undang-Undang 17, tetapi Undang-Undang 30, yaitu induk daripada PP 79, yaitu Undang-Undang tentang energi. Ya, dalam Undang-Undang tentang energi dikatakan bahwa semua jenis energi adalah setara. Setara artinya sama, setara artinya tidak ada diskriminasi. Artinya dengan mengatakan opsi terakhir terhadap nuklir, opsi terakhir itu mengatakan adalah diskriminasi. Artinya, dengan mengatakan opsi terakhir, PP 79 mengatakan bahwa nuklir tidak setara dengan jenis energi lainnya. Sementara di dalam Undang-Undang 30 mengatakan semua jenis energi adalah setara. Maka PP 79 melanggar Undang-Undang 30 tentang energi. Bahwa jelas PP 79 melanggar 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Undang-Undang Energi. Jadi clear sudah bahwasanya tidak ada polemik dari sisi regulasi. Tinggal sekarang pemerintah memakai apa konsiderannya, apakah patuh kepada Undang-Undang 17 terhadap pembangunan, rencana pembangunan yang sudah direncanakan oleh Bappenas selama 30 tahun dan untuk 30 tahun ke depan, atau tetap ingin mempolitisasi tentang nuklir ini. Lalu kedua, dari sisi penerimaan masyarakat. salah satu pertimbangan mengapa nuklir di dunia, hampir di seluruh dunia, bahkan di negara-negara tetangga Indonesia selalu tertunda adalah karena rendahnya penerimaan masyarakat.
tetapi tidak di Indonesia. Kasusnya berbeda. Penerimaan masyarakat terhadap nuklir sejak tahun 2010 sampai 2015 meningkat terus dari 59,7% pada 2010, sempat turun menjadi 49,5 di 2011 dan 52,9 2012, dan terus meningkat sampai 2015 75,3%. Bahkan survei terakhir mengatakan pada 2016 yaitu sudah menjadi 77,3%. Bapak Ibu bisa lihat dari grafik ini meningkat terus, ya. Bisa dilihat dari grafik ini tiap tahun meningkat. Bisa kita lihat meningkat terus. 77%, sebuah angka yang sangat tinggi. Bahkan negara-negara barat, Amerika dan negara-negara Eropa yang sudah mengoperasikan PLTN di negaranya masing-masing, penerimaan masyarakat tidak lebih dari 60%. Bahwasanya 77% adalah luar biasa tinggi. Bahkan saya menduga adalah penerimaan masyarakat tertinggi. Jadi tidak ada alasan bahwasanya penerimaan masyarakat, kalau bila mana pemerintah selalu menyampaikan penerimaan masyarakat masih belum siap tentang PLN, tidak benar. Dari sisi kebutuhan, berikutnya saya akan membahas dari sisi apakah PLTN dibutuhkan. 3 hal dari 3 aspek. Pertama, dari pemenuhan EBT, energi baru dan terbarukan, sesuai dengan amanat PP 79, 23% 2025 dan 31% 2050. Kedua, dari sisi jaminan pasokan energi primer. Yang ketiga, dari pemenuhan target RUEN itu sendiri. Pertama, dari sisi apakah EBT 23% dapat dicapai pada tahun 2025 tanpa masuknya nuklir? Itu pertanyaan yang mendasar. Sederhana jawabannya. Kita lihat analisa BPPT Outlook 2015-2016. Di BPPT Outlook 2015-2016 dikatakan bahwasanya pada tahun 2025 dari target 23%. Itu hanya bisa dipasok oleh EBT itu non-nuklir, yaitu cuma 12,5%. Jadi ada defisit 10,5%. Nah, lalu pada tahun 2050 dari target 31% yang hanya bisa dipasok sekitar tanpa nuklir itu sekitar 15%. Jadi ada defisit sekitar 16%. Jadi jelas dari BPPT Outlook 2015-2016 EBT non-nuklir itu tidak cukup untuk memenuhi target EBT 23% dan 31%. Dapat dilihat dari gambar ini, kita bisa lihat ini adalah halaman 60 pada BPPT Outlook. Di sini defisit 10%, di sini defisit 16%. Tidak akan cukup tanpa nuklir. Dibutuhkan nuklir. Lalu selain BPPT siapa lagi yang mengatakan hal yang sama? Yaitu Badan Intelijen Negara. BIN pada tahun 2015 menerbitkan sebuah buku, judulnya adalah Ketahanan Energi Indonesia, Tantangan dan Harapan. Pada buku tersebut BIN melakukan analisa dan simulasi, maka ditemukan atau hasilnya adalah bahwasanya untuk mencapai target 23% dan 31% atau 23% lah di 2025 dan target-target ketahanan energi lainnya untuk mencapai target-target intensitas energi dan indikator-indikator ketahanan energi, maka dibutuhkan 4.000 megawatt PLTN. Itu adalah BIN. Lalu bagaimana dengan PLN? Perusahaan listrik negara tentunya adalah sebuah perusahaan, organisasi, institusi yang paling mengetahui tentang listrik. Oke, di dalam pembahasan RUPTL 2016 terjadi deadlock antara PLN dengan ESDM. Deadlock itu adalah tentang PLTN. Bahwasanya menurut PLN untuk mencapai target 25% listrik, jadi kalau energi 23%, kalau listrik 25%. Untuk mencapai target 25% listrik EBT, maka maksimum yang hanya bisa dicapai tanpa nuklir itu 19%. Untuk mencapai 25% maka dibutuhkan 3.600 megawatt PLTN. Itu menurut PLN. Oke, jadi BPPT, BIN, PLN semua berkonklusi dibutuhkan PLTN pada 2025. Bagaimana dengan SDM sendiri? Ya, SDM pada tahun 2015 menerbitkan sebuah buku
berjudul Buku Putih PLTN 5.000 megawatt. Di dalam buku putih PLTN 5.000 megawatt tersebut, pada prinsipnya berasumsi yaitu pertama bahwasanya target EBT 23% tersebut tidak akan tercapai tanpa nuklir. Yang kedua adalah bahwasanya ketahanan energi, semua indikator-indikator ketahanan energi tidak mungkin tercapai termasuk pemenuhan energi primer tanpa masuknya nuklir 5.000 megawatt. Buku telah dicetak, ditandatangani oleh Menteri SDM saat itu yaitu Sudirman Said, tetapi karena satu dan lain hal yang saya duga lebih karena alasan-alasan politis, buku tersebut tidak pernah diterbitkan. Saya di sini memiliki, ini adalah cover depan buku putih tersebut, bisa dilihat ini adalah tanda tangan Menteri Sudirman Said, ini adalah covernya ya. Dan tentang buku putih ini Anda semua bisa di Google, cukup dengan kata kunci buku putih PLTN, maka Bapak Ibu bisa melihat bahwa buku putih ini sudah sempat di launching, tetapi sayang tidak pernah dirilis. Nah, jadi udah jelas bahwasanya dari sisi pemenuhan EBT target EBT 23% ini tidak mungkin tercapai. Tidak mungkin tercapai tanpa masuknya nuklir. Ya. Yang berikutnya adalah jaminan pasokan energi primer. Energi primer Indonesia saat ini dipenuhi hampir 90% oleh fosil. Sebagian besar, lebih dari 75% itu batu bara. Sementara berdasarkan BPPT Outlook 2015-2016, balik lagi BPPT, karena hampir semua dari sejak tahun 2000 BPPT itu selalu menerbitkan BPPT Outlook atau perencanaan energi. Jadi dari tahun 2000 BPPT dan ESDM itu selalu bekerja sama untuk melakukan kajian atau simulasi daripada perencanaan energi. Nah, menurut BPPT Outlook 2015-2016 bahwasanya total sumber daya fosil Indonesia yaitu batu bara, minyak dan gas total 2040 udah habis semua. Jadi what's next? Apakah kita import batu bara, import minyak, import gas? Sangat ironis bukan? Nah, bahkan mungkin hal itu akan terjadi lebih cepat. Bahkan menurut Wakil Menteri SDM Archandra Tahar, baru belakangan ini baru pulang dari Iran menandatangani kontrak jual beli gas kepada Iran. Menurut Wakil Menteri SDM Archandra Tahar mengatakan bahwasanya paling cepat Indonesia 2019 sudah mengimpor gas. Padahal kita tahu bagaimana selalu dikatakan gas itu salah satu daripada andalan energi primer. Nyatanya 2019 kita sudah mengimpor gas. Artinya 2019 Indonesia sudah menjadi net importir gas. Artinya apa? Konsumsi dalam negeri atau produksi gas dalam negeri lebih rendah dibanding konsumsi gas. Itu artinya net importer. Begitu juga batu bara. Menurut Asosiasi Batubara dan PricewaterhouseCoopers yang baru merilis studinya pada tahun lalu, bahwa saya mengatakan tahun 2033 paling lama 2035 ya, seluruh batu bara kalori tinggi Indonesia sudah habis. Ya, memang betul kita memiliki cadangan batu bara yang miliaran ton yang mungkin sampai 200-300 ton. Tetapi ingat, itu bukan batu bara kalori tinggi yang bisa dipakai oleh pembangkit listrik secara efisien. Itu adalah batu bara muda atau disebut brown coal. Untuk batu bara kalori tinggi yang dipakai untuk pembangkit listrik itu hanya maksimal 2035. Bahkan menurut laporan pasca 2025 PLN sudah akan mengimport batu bara. Padahal batu bara dan gas adalah andalan energi nasional. Adalah batu bara dikatakan di dalam PP 79 sebagai andalan energi nasional. Bagaimana bisa menjadi andalan ketika 2033, 15 tahun dari sekarang, batu bara kita habis? Lalu what's next? Nggak ada yang bisa menjawab itu. Nah, selanjutnya adalah pemenuhan target RUEN, yaitu target PP 79 yang diturunkan menjadi RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. Di dalam RUEN itu dikatakan bahwasanya tahun 2025 dibutuhkan 138
megawatt. Yang sekarang ini ada sekitar 50.000, maka oleh sebab itu dari 2015 ke 2025 harus dibangun 80.000 megawatt pembangkit listrik baru. Artinya per 5 tahun harus dibangun 40.000 megawatt, ya. Nah, gimana kita mau membangun 40.000 megawatt, 35.000 megawatt saja kita nggak akan tercapai. Memang betul bahwasanya sekarang karena terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di sekitar sekarang 5,1 dan mungkin tahun depan baru ditargetkan 5,2, 5,3, maka memang betul mungkin kebutuhan listrik kita itu tidak akan lebih dari 20-30 ribu tambahan, ya, 20 ribu megawatt tambahan mencukupi. Tetapi kita tidak akan selamanya, Indonesia tidak akan selamanya di pertumbuhan ekonomi 5%, karena berdasarkan perencanaan pembangunan nasional, target pertumbuhan Indonesia seharusnya di 2025 itu adalah di kisaran 6%. Ya, bila mana kita akan tumbuh di kisaran 6%, maka angka tambahan 80.000 itu eventually pada akhirnya kita akan butuhkan. Bagaimana mencapai angka tersebut? Nggak mungkin terjadi tanpa masuknya nuklir. Ya, karena kita sudah untuk mencapai 80.000 tambahan 80.000, maka setiap 5 tahun kita harus membangun 40.000. Maka pemerintahan berikutnya, PR pemerintahan berikutnya itu pemerintahan 2019 sampai 2025 akan lebih menjadi berat. Mengapa? Karena pemerintahan berikutnya harus membangun sekitar 60.000 megawatt untuk mengejar target 138.000 megawatt. Artinya ini bukan suatu hal yang mudah dengan business as usual seperti ini. Lalu 2050 430 megawatt. 430 megawatt artinya bukan pasca 2025 Indonesia harus membangun per 5 tahun, bukan hanya 40.000 tetapi harus membangun 60.000 megawatt per 5 tahun. Bagaimana bisa tercapai tanpa masuknya nuklir? Ya, untuk merecap, jadinya masalah polemik nuklir ini, pertama dari sisi regulasi udah jelas, bahwasanya regulasinya sangat jelas, Undang-Undang 17, Perpres, PP, sudah semua mengamanatkan PLTN dibangun. Kedua, dari sisi penerimaan masyarakat 77% tertinggi di dunia. Tidak ada alasan lagi masyarakat dijadikan sebagai bumper. Ketiga, dari sisi kebutuhan jelas banget bahwa saya sangat dibutuhkan. Dari sisi kebutuhan pemenuhan target EBT yang tidak mungkin tercapai tanpa nuklir. Dari sisi jaminan pasokan suplai energi primer yang juga sudah mulai habis, harus dipersiapkan untuk pengganti fosil. Yang ketiga, dari sisi target-target pembangunan kapasitas listrik terpasang dari target-target UN yang juga tidak mungkin tercapai tanpa masuknya nuklir. Pertanyaannya sederhana sekarang. Artinya, apakah PLTN perlu dibangun? Ya, itu adalah at the end, that is the key question. Itu adalah pertanyaan utama. Untuk menjawab apakah PLTN perlu dibangun, kita harus melihat dari dua sisi. Pertama, apakah perlu dibangun sesuai dengan perencanaan? Kalau kita bicara sesuai dengan perencanaan, maka kita balik lagi kepada Undang-Undang 17, RPJMPN, RPJMN, dan RIPIN. Artinya tentunya bila mana apakah sesuai perencanaan? Yes, perlu dibangun. Karena memang diamanatkan. Lalu, apakah perlu dibangun? Apakah mendesak? Harus dibangun sekarang, bukan 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Jawabannya, ya betul. Mendesak harus dibangun sekarang. Sesuai dengan PP 79. Jadi walaupun PP 79 mengatakan PLTN itu opsi terakhir, tetapi di dalam pasal tersebut dikatakan bila mana mendesak. Nah, maka saya mengatakan sekarang bahwasanya saat ini adalah keadaan mendesak dalam status ketahanan energi. Oleh sebab itu, kalau kita pun memakai PP 79 sebagai konsideran, maka saat ini adalah mendesak. Maka PLTN harus dibangun sekarang. Lalu setelah kita menjawab pertanyaan apakah perlu dibangun, tentunya pertanyaan berikutnya adalah apa sih
concern pemerintah atau apa sih kekhawatiran pemerintah terhadap PLTN? Cuma ada tiga kekhawatiran. Ya, cuma ada tiga concern dan concern ini bukan cuma hanya ada di Indonesia, concern ini di seluruh dunia. Concern pertama adalah tentunya keselamatan, ya, bahwasanya karena kecelakaan yang terjadi di Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island dan lain-lain. Saya ingin menegaskan secara tegas, saya katakan di sini adalah bahwasanya PLTN adalah teknologi pembangkitan listrik teraman di dunia. Anda tidak percaya? Tolong Google, ya, death per terawatt hour by source generation atau death per terawatt hour, itu aja, death per terawatt hour. Anda akan menemukan bahwasanya kematian karena per terawatt hour setiap pembangkitan listrik, maka PLTN itu adalah yang paling kecil. Paling kecil. Mengapa ketakutan, kekhawatiran muncul tentang keselamatan? Inilah yang disebut namanya risk perception. Adalah kekhawatiran terhadap keselamatan PLTN bukan berdasarkan fakta, tapi lebih berdasarkan persepsi. Ya, bukan berdasarkan fakta. Bahwasanya dalam total 50 tahun, secara 50 tahun setelah PLTN dibangun sejak tahun 50-an sampai sekarang, ada sekitar 50 tahun, total kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan PLTN itu tidak lebih dari 100 orang. Kalau kita lihat kecelakaan yang diakibatkan oleh PLTU batubara, oleh minyak, oleh gas, hydropower, dan lain-lain, Anda akan melihat statistiknya bahwa skalanya jutaan. Jutaan Bapak Ibu. Sama, saya ingin masalah risk perception ini ingin sama seperti ketika orang naik pesawat ketakutan, tapi ketika orang naik motor ugal-ugalan, itu tidak ada yang takut. Padahal setiap menit satu orang meninggal di dunia karena kecelakaan motor, tapi nggak ada yang takut naik motor. Tapi ketika naik pesawat, orang semua ketakutan. Mengapa? Karena ketika pesawat terjadi kecelakaan, masuk koran, masuk berita, headlines. Padahal dari sisi moda transportasi, pesawat terbang itu adalah moda transportasi paling aman. Kedua, masalah keselamatan. Kalau memang pemerintah, salah satu kekhawatiran pemerintah atau masyarakat tentang keselamatan, well, kita ada Bapeten, suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bapeten. Yaitu adalah suatu badan yang memang dibentuk oleh pemerintah untuk memastikan bahwasanya teknologi nuklir ini, apakah itu pembangkitan listrik PLTN, apakah itu masalah radiasi, bahan radiasi dan lain-lain, itu semuanya aman. Jadi lembaga ini, Bapeten ini akan memastikan bahwasanya bila mana suatu saat Indonesia membangun PLTN, maka Bapeten sesuai dengan tupoksinya akan memastikan bahwasanya PLTN ini aman. Bila masih tidak percaya, ya tentunya bubarin aja Bapeten. Kenapa harus ada Bapeten kalau memang pemerintah terus-menerus mempertanyakan tentang keselamatan nuklir? Udah ada Bapeten. Mereka lah yang punya kewenangan dan hak untuk menyatakan selamat atau tidak selamat sebuah teknologi nuklir. Concern kedua adalah penerimaan masyarakat. Penerimaan masyarakat sama seperti saya sampaikan, hampir di semua negara-negara tetangga di ASEAN ini, penerimaan masyarakat terhadap nuklir rendah sekali. Rendah, bahkan di Malaysia itu penerimaan masyarakat yang saya dapat itu di bawah 40%, sangat rendah. Tapi tidak di Indonesia, seperti saya sampaikan, Indonesia 77%. Ini mungkin penerimaan masyarakat tertinggi di dunia. Concern ketiga adalah mahal. Betul, mahal. Bila mana kita berbicara teknologi PLTN konvensional yang sekarang ada yang berbahan bakar solid atau padat, tetapi tidak PLTN berbahan bakar cair. Memang betul belum ada dibangun, tetapi kalau konsep PLTN yang dibangun ke depan adalah IPP, maka concern masalah mahal ini tidak lagi menjadi concern. Karena kenapa? Karena semua biaya investasi akan ditanggung oleh investor. Pemerintah cukup membayar harga listriknya. Jadi, tiga concern itu, keselamatan, kita ada Bapeten,
penerimaan masyarakat jelas sangat tinggi, mahal, karena konsepnya IPP maka seharusnya tidak menjadi concern. Maka oleh sebab itu saya sudah jawab semua, apakah PLTN perlu dibangun? Ya, apakah berdasarkan undang-undang atau berdasarkan keterdesakan bahwa saya sekarang krisis? Yes, harus dibangun. Kekhawatiran, tadi saya sudah jawab semua. Jadi artinya sudah tidak lagi ada alasan mengapa PLTN tidak dibangun di Indonesia. Karena ini adalah merupakan visi Bung Karno dari sejak 1958. Ketika Bung Karno mendirikan Batan, saat itu tahun 58, Bung Karno dalam pidatonya yang sangat terkenal, untuk Indonesia menjadi negara besar, maka harus menguasai nuklir dan antariksa. Sekaranglah saatnya Indonesia menjadi negara besar.